Kisah hari ini bercerita tentang seorang gadis cantik bernama Grace yang baru saja menyelesaikan pendidikannya dan merencanakan untuk melakukan perjalanan keliling dunia selama 10 bulan. Semua rencana yang sudah terjadwal mulai dijalankan dan nampaknya ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan baginya. Setidaknya sampai saat ia tiba di suatu tempat dan rasa kesepian, lalu bertemu dengan orang yang salah melalui aplikasi kencan online. Grace Amy Rose Millen lahir pada tanggal 2 Desember 96 di Wickford, Essex dari orang tua Gillian dan David. Keluarga Grace menggambarkannya sebagai anak perempuan yang cantik, ramah, suka bersenang-senang, dan sangat bertoleransi pada keluarga. Karena hal inilah, hubungan di antara anggota keluarga ini sangat dekat. Hal ini bisa dilihat dari sikap Grace yang tetap berhubungan setiap hari dengan saudara-saudara dan orang tuanya, bahkan ketika ia sedang berada di University of Lincoln. Saat itu di tahun 2018, Grace Millen yang telah berumur 21 tahun akhirnya lulus dengan gelar sarjana di bidang periklanan dan pemasaran. Seperti kebanyakan anak muda seusianya, Grace memutuskan untuk merayakan akhir pendidikan di universitas dengan mengambil cuti kuliah sebelum nantinya ia mulai berkarir. Dia ingin mengambil cuti selama 1 tahun untuk menjelajahi Amerika Selatan sebelum pergi ke Selandia Baru untuk melakukan tur di sana. Perjalanan yang pastinya menyenangkan sudah dirancang dengan baik dan semua hal yang diperlukan sudah dipersiapkan dengan matang oleh Grace. Namun ada satu hal yang mungkin ia tidak pernah duga, kalau ternyata perjalanan ini akan menjadi akhir kisah kehidupannya. Grace memulai petualangan solo yang direncanakan akan berjalan selama 10 bulan ini pada bulan Oktober 2018. Dia mulai menghabiskan 6 minggu pertamanya dengan berkeliling di wilayah Amerika Selatan. Kemudian dari wilayah Amerika Selatan, ia berangkat dengan pesawat terbang melintasi samudra ke Selandia Baru pada tanggal 20 November 2018. Sesampainya di Selandia Baru, ia telah merencanakan untuk tinggal selama 2 minggu di sana. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya berkeliling di sekitar pulau yang ada di utara bagian atas, hingga dia tiba di asrama base backpacker di Auckland pada tanggal 30 November, tepat pada akhir pekan. Seperti yang telah disebutkan, Grace melakukan perjalanan ini seorang diri, jadi sangat besar kemungkinan dia merasa kesepian selama perjalanannya. Awalnya ini tidak mengusik dirinya, namun belakangan dalam upaya untuk bertemu dengan orang-orang baru selama perjalanannya, dia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi kencan populer Tinder. Ia hanya ingin bertemu orang-orang baru di wilayah yang dia lewati, sekedar untuk mengisi kekosongan saat ia melakukan perjalanan ini. Namun tiba pada suatu hari, ada seseorang yang menarik perhatian Grace di aplikasi tersebut. Orang itu adalah pemuda berusia 28 tahun yang bernama Jesse Capson. Jesse lahir pada tanggal 28 Desember 91 di Lower Hutt, Selandia Baru, namun dibesarkan di Wellington. Orang tuanya berpisah saat dia masih kecil dan untuk sementara waktu dia dibesarkan oleh kakek neneknya. Dia pindah ke Australia bersama ibunya saat remaja, tetapi pada tahun 2016 dia kembali ke Selandia Baru dan tinggal di sebuah asrama di Wellington. Sedikit yang Grace tahu bahwa Jesse sebenarnya memiliki sifat yang licik.
Dia bisa menjadi sangat menawan yang kemudian dia menggunakan ini untuk memanipulasi orang-orang yang ia temui. Setelah perkenalan melalui aplikasi Tinder itu, Grace selama di asrama mulai dengan senang hati mengobrol panjang dengan Jessie secara online. Gadis berusia 21 tahun yang tidak menaruh curiga itu jelas terpesona oleh Jessie, bahkan mengirimkan pesan singkat kepada teman dekatnya di rumah dan mengatakan bahwa ia bertemu dengan seorang cowok dan ia merasa sangat cocok dengannya. Sedikit yang Grace tahu bahwa ini akan menjadi komunikasi terakhir yang ia lakukan dengan teman dan keluarga yang ia tinggalkan di Inggris, mereka yang sangat mencintainya. Tibalah pada suatu weekend, di mana di minggu tersebut Grace akan merayakan ulang tahunnya yang kedua-dua. Tentunya Grace tidak ingin menghabiskan waktu sendirian dan memutuskan pergi keluar untuk merayakannya. Dia memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk bertemu dengan Jessie Camper. Lagi pula, Jessie tinggal 5 menit dari tempat Grace menginap dan masuk akal untuk mengenal satu sama lain lebih baik. Grace bersiap-siap untuk acara malamnya yang besar dan tidak merasakan apapun selain kegembiraan dan optimisme untuk malam yang akan datang. Ia pun meninggalkan asrama base backpacker di Auckland dan melangkah keluar menuju jalanan pusat kota dengan mengenakan gaun hitam selutut yang rapi, tepat saat hujan hari itu akan segera reda. Langkah ceria Grace terekam di CCTV, namun yang dia tidak tahu bahwa ini akan menjadi malam terakhirnya dan dia akan segera berhadapan dengan seorang predator. Di lain tempat, Jessie sebelum berangkat bertemu dengan Grace pada malam tersebut, ia mampir dulu ke bar setempat yang bernama Bluestone Room, tepat di sebelah City Life Hotel, tempat dia tinggal. CCTV menunjukkan dia menenggak 4 botol bir dalam waktu setengah jam sebelum pertemuan yang telah mereka jadwalkan. Sementara itu, Grace telah tiba lebih awal di lantai dasar Sky Tower. Hal ini menunjukkan kalau ia sangat mengantisipasi dan berharap kalau weekend ini akan menjadi weekend yang membahagiakan untuk dirinya. Sky Tower sangat terkenal di Selandia Baru dan merupakan salah satu ikon yang paling jelas terlihat di cakrawala kota. Tidak berapa lama kemudian Jessie pun tiba. Pasangan ini langsung mengenali satu sama lain dan Jessie menunjukkan sikap untuk memeluk Grace sambil dia tersenyum dan bergerak ke arahnya. Kemudian mereka mulai berkeliling dan perhentian pertama mereka adalah sebuah restoran burger dan bar di lantai pertama kompleks Sky City yang berdekatan. Seluruh waktu mereka bersama di Sky City tertangkap kamera dan rekaman CCTV tersebut menunjukkan mereka sedang mengobrol ketika mereka naik eskalator ke Andy Burger and Bar, di mana mereka memesan koktail dari bartender dan pindah ke sebuah meja untuk mengobrol. Di pertemuan tersebut, Jessie terlihat sebagai pihak yang mentraktir. Ini bisa dipastikan dari video CCTV yang menunjukkan bahwa dialah yang menggunakan kartu kredit untuk membeli minuman. 1,5 jam kemudian, mereka meninggalkan bar dan kembali keluar, lalu menuju ke sebuah restoran yang berjarak kurang dari 1 blok yang bernama Mexican Cafe. Setelah menenggak 2 gelas margarita, Jessie kembali membayar tagihan saat mereka meninggalkan kafe dan menuju ke Bluestone Room, tempat dia minum sendirian sebelumnya. Jessie tampak sangat santai. Jelas sekali dia merasa nyaman dan begitu juga Grace terlihat sangat senang. Pada pukul 20:40 terlihat di CCTV kalau Jessie meletakkan tangannya di belakang kepala Grace, kemudian menciumnya selama kurang lebih 1 detik.
Selama 1 jam berikutnya, mereka terus berciuman beberapa kali lagi dan hanya berhenti sebentar saat Jesse meninggalkan meja. Grace memeriksa ponsel dan mengirimkan pesan terakhir kepada temannya. Di Facebooknya, ia melihat kalau Jesse meninggalkan komen di foto profilnya yang berbunyi, "Gadis ini sungguh cantik dan sangat bersinar." Kemudian setelah melihat pesan di FB-nya, Grace juga berjalan meninggalkan meja tersebut. Diperkirakan tepat pada saat inilah, Grace yang sudah terbuai oleh pujian yang diposting oleh Jesse menerima ajakannya untuk pergi ke kamar hotel tempat ia tinggal. Segera setelah pukul 21.30, rekaman menunjukkan mereka pergi dan menuju ke lobi City Life Hotel, di mana mereka memasuki lift. Jesse meraba-raba kartu kuncinya saat mereka menuju ke kamar 308. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar setelah pasangan itu tiba tidak diketahui. Tepat pada keesokan harinya, dia kembali tertangkap kamera CCTV sedang membeli sebuah koper. Rekaman menunjukkan dia pergi dari kamarnya ke toko perlengkapan untuk membeli koper, lalu ke supermarket untuk membeli beberapa produk pembersih, dan kemudian ke perusahaan penyewaan mobil. Dia menyewa sebuah mobil hatchback Toyota berwarna merah. Sekitar pukul 17.45 pada tanggal 2 Desember, dia menyewa mesin yang disebut Rug Doctor dengan tujuan untuk membersihkan karpet secara menyeluruh. Ia mengatakan kepada toko tempat dia sewa kalau alat itu akan digunakan untuk menghilangkan noda anggur merah. Dia memarkir mobil sewaannya di luar hotel, mengambil troli dari resepsionis, naik ke lantai atas, dan kembali dengan troli tersebut yang sekarang membawa 2 koper besar. Dia memasukkan koper-koper itu ke dalam mobil dan memindahkannya ke tempat parkir terdekat. Sepanjang hari itu, CCTV mengungkapkan bahwa dia mengganti pakaiannya berulang kali. Keesokan harinya, sekitar pukul 6.15 pagi, ia terekam kamera meninggalkan hotel dan pergi dengan mobilnya. Kemudian berhenti untuk membeli sekop di sebuah toko di luar kota. Sementara itu, orang tua Grace menjadi khawatir setelah dia tidak membalas ucapan selamat ulang tahun yang mereka kirimkan. 3 hari kemudian, Grace dilaporkan hilang oleh orang tuanya dan perburuan besar-besar pun dilakukan. Polisi mulai memeriksa pesan masuk yang dikirimkan dari handphone Grace. Polisi juga memeriksa alur perjalanan Grace sampai mereka menemukan keterkaitan Jesse dengan Grace dari aplikasi Tinder. Jesse juga telah diidentifikasi oleh seorang detektif sebagai orang yang menarik perhatian. Setelah ibu Grace menemukan bahwa Jesse telah meninggalkan pesan di foto profil Facebook Grace pada pukul 21.29 pada tanggal 1 Desember. Hanya 11 menit sebelum mereka meninggalkan Bluestone Room dan pergi ke kamarnya. Atas dasar fakta-fakta inilah, detektif Diana Levison mengiriminya pesan dan memintanya untuk menghubunginya. Jesse akhirnya akan diwawancarai untuk pertama kalinya. Mereka berbicara keesokan paginya di telepon dan Jesse mengatakan bahwa dia telah bertemu Grace, tetapi mereka berpisah pada pukul 10 malam di hari Sabtu dan itulah terakhir kali dia melihatnya. Ketika detektif lain meneleponnya untuk mengatur pertemuan, dia mengatakan bahwa dia akan datang untuk memberikan pernyataan resmi pada hari itu. Namun, sebelum dia datang, Jesse malah terlihat oleh petugas lain sedang berada di City Life Hotel. Para petugas tidak menyangka akan melihatnya di sana dan menjadi curiga. Mereka mengejarnya dan menemukan di sebuah toko di daerah tersebut dan langsung membawanya untuk wawancara pertama. Dia menggambarkan malam yang mereka habiskan bersama, namun tetap pada pengakuannya bahwa dia telah meninggalkannya pada pukul 10 malam.
Sementara itu, polisi mendapatkan CCTV dari hotel yang membuktikan bahwa dia berbohong. Saat wawancara kedua, dia tidak punya pilihan selain mengakui membunuh Grace dan mengatakan alasan bahwa Grace meninggal secara tidak sengaja saat berhubungan. Grace memintanya untuk mencekik dirinya dalam upaya untuk membuat hubungan menjadi lebih menyenangkan. Ketika ditanya oleh pengacaranya sendiri dalam wawancara kedua, mengapa ia mengubah ceritanya? Ia mengatakan bahwa ia ingin keluarga Grace mendapatkan kejelasan dan mengetahui bahwa hal itu tidak disengaja. Setelah wawancara, dia pun ditangkap dan petugas memaksa Jesse untuk menunjukkan posisi jasad Grace yang ia sembunyikan. Jenazah Grace pun ditemukan pada tanggal 9 Desember sekitar pukul 4. Dia telah dimakamkan di Scenic Grave di Walter Range Regional Park. Pemeriksaan postmortem dilakukan pada tanggal 10 Desember. Tidak beberapa lama, hasil otopsi keluar dan menyatakan bahwa Grace telah dicekik dan memar di tubuhnya menunjukkan adanya proses pemaksaan dan pengekangan. Melalui proses investigasi lebih lanjut, inilah yang terjadi di dalam kamar hotel tersebut. Malam itu mereka berdua masuk ke dalam kamar. Namun pada pukul 1:30 dini hari, Grace sudah terbujur kaku di dalam kamar. Investigasi lebih lanjut juga dilakukan terhadap barang-barang bukti yang ada hingga diketahui bahwa Jesse juga saat itu tidak menelepon layanan darurat atau berusaha meminta bantuan ketika dia meninggal. Setelah kematian Grace, Jesse melakukan sejumlah pencarian di internet yang mengindikasikan kalau tidak hanya betapa tidak pedulinya dia terhadap kematian Grace, tapi juga bagaimana dia secara aktif merencanakan untuk menyembunyikannya. Kemudian yang parahnya, dia juga mengambil 7 foto intim dari jasad Grace, termasuk foto close up, mengubah posisi tubuh Grace untuk mendapatkan foto yang diinginkannya. Atas bukti-bukti inilah akhirnya Jesse tidak bisa mengelak lagi dan ditangkap. Inilah rangkuman yang terjadi selama proses persidangan. Persidangan pembunuhan dimulai di Auckland pada tanggal 4 November 2019. Jesse Capson berusaha menjelaskan kematian Grace sebagai hal yang tidak disengaja setelah hubungan seks kasar menjadi kelewat batas. Juri menolak klaimnya dan menyatakan dia bersalah. Jesse Capson dihukum karena pembunuhan pada 22 November 2019 saat ia berusia 27 tahun. Selama persidangan, ia digambarkan sebagai sosiopat yang membuat beberapa wanita yang ia temui atau berkomunikasi dengannya di Tinder sangat tidak nyaman. Belakangan diketahui bahwa dia pernah mengajak seorang turis Inggris berkencan melalui Tinder yang kemudian ia ajak ke kamar motelnya di Auckland. Hal ini terjadi kurang lebih 8 bulan sebelum dia membunuh Grace. Saat itu Jesse turis tersebut ketika ia berbaring di tempat tidur sambil menangis dan membeku ketakutan. Gadis itu merahasiakan serangan tersebut sampai dia mengenali Jesse Capson dari liputan media pada hari dia didakwa atas pembunuhan Grace. Dia akhirnya dipenjara selama 17 tahun untuk dijalankan bersamaan dengan 2 hukuman lainnya, yaitu 11 tahun yang dia terima untuk serangan sebelumnya. Jenazah Grace dipulangkan ke rumah dan pemakamannya dilakukan di pemakaman Katedral Brentwood, di mana ia dikelilingi sekali lagi oleh orang-orang yang ia cintai.